Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu ayol ikhwah, kita telah membahas umurun la tukhillu bisyam, perkara-perkara yang tidak merusak puasa. Di antaranya mencium istri, kemudian masuk waktu subuh dalam keadaan orang tersebut masih junub, belum sempat mandi. Kemudian juga diantaranya adalah al-ightisal litabarrud wasabbul ma' ala ra'si litabarrud, mandi dalam rangka untuk mencari kesegaran atau menyiramkan air di kepala. Termasuk juga dalam hal ini berendam dalam bak mandi misalkan juga diperbolehkan selama tidak menelan air tersebut. Kemudian juga yang kemarin dibolehkan isti'mal qatratil ain, menggunakan tetes mata, wa qatratil udhun, tetes telinga, al-iktihal dan yang lainnya juga diperbolehkan. Juga masuk kemarin yang diperbolehkan adalah menelan ludah selama ludah tadi belum dikeluarkan. Juga yang diperbolehkan as-siwak wasti'mal ma'junil asnan, bersiwak dan menggunakan pasta gigi. Kemudian juga yang dibolehkan adalah al-hiqnu wal ibir al-ilajiyah. Al-hiqn, suntikan atau impus pengobatan. Ini juga diperbolehkan. Ya, suntikan yang melalui jalur otot atau urat itu semua diperbolehkan apabila yang disuntikkan tadi cuma sekedar untuk pengobatan, bukan dalam rangka menambah nutrisi at-taghdhiyah. Juga yang diperbolehkan adalah tazawuqut ta'am, mencicipi makanan. Ini juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perkara tersebut diperbolehkan idza kana li hajatin, kalau memang ada hajat, dengan ketentuan memuntahkannya lagi ketika setelah dicicip, bukan ditelan. Kemudian kita masuk pada pembahasan di halaman 51, man yasqut anhumus siyam, orang-orang yang tergugurkan dari mereka berpuasa. Mas'alatun, suatu permasalahan, ala man yajibus shaumu, atas siapa kewajiban puasa tersebut. Yajibus shaumu ala kulli muslimin balighin aqilin, wajib berpuasa bagi setiap muslim baligh dan berakal, tahirin minal hadatsil akbar, serta tahir, suci dari hadas besar, mukim, dan dia juga statusnya mukim, bukan musafir, qadirin ala saum, dan mampu untuk puasa. Jadi kewajiban puasa dibebankan pertama seorang muslim baligh, berakal, suci dari hadas besar, mukim, dan juga qadir ala saum. Qauluhu muslimun fala yasihhu siyamul kafir, ucapan muslim dalam artian yang wajib puasa adalah muslim, maknanya apa? Orang kafir tidak sah puasanya. Fa in taba fi athna'is syahr, kalau dia taubat di tengah-tengah bulan, maksudnya dia masuk Islam di tengah bulan Ramadan, shamal baqi, dia cukup puasa pada sisa hari yang ada. Wala yalzamu qadha'a ma sabaqa halal kufri, dan tidak harus bagi dia mengqadha apa yang telah berlalu dari hari-hari Ramadan pada kondisi kekufuran dia tadi. Difahami? Ada orang Nasrani tanggal 1 sampai tengah Ramadan dia masih dalam status agama Nasrani. Kemudian tanggal 16, 17, 18 dia sudah muslim, maka yang muslim ini tadi dia wajib untuk berpuasa. Yang masih kondisi kafir tidak wajib mengqadha. Qauluhu baligh, makna baligh, fala yajibus shaum 'ala shaghir, tidak wajib puasa bagi anak kecil. Namun kalau anak kecil ingin puasa, selagi dia mampu dan mumayyiz, diperbolehkan. Wa yasihu shaumu min saghirin mumayyizin wa yakunu fi haqqihi nafilatan, dan sah saja puasa
dari anak kecil yang masih kecil, yang mumayyiz, namun hukumnya dianggap sunnah. Jadi gini ya ikhwan, seluruh amalan yang wajib tatkala dikerjakan oleh anak kecil itu dihukumi sunnah, tidak wajib. Misalkan anak kecil sholat 5 waktu, hukumnya apa bagi dia? Sunnah, bukanlah wajib, karena dia belum balik. Qauluhu akil, pernyataan yang menyebutkan akil, kewajiban berpuasa adalah orang yang berakal. Fala yajibu as-saumu ala majnunin, tidak wajib puasa bagi orang yang gila. Walau shoma hala jununihi lam yasihha minhu, kalau seandainya dia puasa pada kondisi dia gila tadi, tidak sah puasanya tadi. Li'adamin niyah, dikarenakan tidak ada niat. Orang gila kan mana tahu dia mikirkan niat. Qauluhu tahir, fala yajibu shaumu 'alal haidhi wan nufasa, pernyataan yang menyebutkan kewajiban puasa bagi orang yang tahir, maka puasa tidak wajib bagi orang yang haid dan nifas. Qauluhu muqim, pernyataan yang menyebutkan muqim, fala yajibu shaumu 'alal musafir, tidak wajib puasa bagi musafir. Jelas? Wadihun jiddan. Qauluhu qadiran 'ala shaum, qadir 'ala shaum ay fala yajibu shaumu 'alal marid wa syekhil kabir wal mar'atil ajuz, tidak wajib puasa bagi orang yang sudah sedang sakit atau kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tua yang tidak mampu lagi puasa. Sekarang dibahas dirinci, man yurakhas lahum bil iftar fi Ramadan hum ahlul a'dzar asy-syar'iyyah wa haula hum, orang-orang yang diringankan untuk atau diberi keringanan untuk al-iftar, untuk tidak berpuasa fi Ramadan, di bulan Ramadan. Hum ahlul a'dzar, mereka adalah ahlul a'dzar asy-syar'iyyah, orang-orang yang memiliki udzur syar'i. Wa haula hum, mereka adalah awalan al-musafir safaron yajuzu fihi qasrus shalah. Lihat ketentuan yang pertama, orang yang berhak mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa, boleh membatalkan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-musafir, seorang musafir, dengan ketentuan safarnya tadi adalah safar yang masih diperbolehkan untuk mengqashar salat, safar yang memberikan keizinan bagi dia untuk mengqashar salat. Yurakhas lahul fitru wa yajibu 'alail qadha, dirukhsahkan bagi dia untuk membatalkan puasa dan wajib bagi dia mengqadha. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, siapa di antara kalian yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, siapa dari kalian yang sakit atau dalam suatu perjalanan, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Wa ammas sunnah, adapun dalil dari sunnah, fa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil musafiri as-sauma, sesungguhnya Allah meletakkan, menggugurkan kewajiban puasa bagi musafir. Hadis sahih dalam Sunan An-Nasa'i. Di sini ada permasalahan masail tata'allaqu bil musafir, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan musafir. Ada beberapa permasalahan di sini disebutkan, di antaranya yang pertama, qala Ibnu Abdul Bar fil Istidhkar, berkata Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar, kata Ibnu Abdul Bar, wattafaqu fil ladzi yuridu safar fi Ramadan annahu la yajuzu lahu ayyabita al-fitra li anna al-musafira la yakunu musafiran bin niyyah, innama yakunu musafiran bin nuhud fi safarihi. Kata Ibnu Abdul Bar, para ulama sepakat bahwasanya orang yang ingin safar, ingin pergi jauh di bulan Ramadan, tidak diperbolehkan pada malam harinya berniat untuk tidak berpuasa.
Difahami? Taufik. Antum ingin safar ke Muntilan, Magelang. Dari Palembang, anggaplah antum nih mau mudik ke Muntilan. Sekarang antum di Palembang. Antum tidak diperbolehkan. Malamnya ada niat, kan besok mau berangkat juga. Tiket udah dibeli. Sudahlah, udah usah puasa. Jadi malamnya itu antum sudah berniat untuk tidak puasa esok hari. Boleh apa enggak? Enggak boleh dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Dikarenakan seorang musafir tidak dikatakan musafir dengan semata-mata niat. Tapi seorang musafir dikatakan musafir dengan apa? Bil fi'al, dengan perbuatan dia, dengan tindakan dia. Yaitu bin nuhud fi safari, dengan cara bangkit atau berangkat melakukan safar. Difahami? Karena antum belum musafir, masih mukim ini tadi. Poin yang kedua, ajma'al muslimun ala ibahatil fitri lil musafir fil jumlah. Poin kedua adalah kaum muslimun sepakat tentang kebolehan bagi musafir untuk membatalkan puasa. Secara global sepakat. Wa innama yubahul fitru fis safari tawil alladhi yubihul qasrah. Namun yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah safar yang jauh, yang menyebabkan bolehnya qasar. Safar itu kan menempuh perjalanan. Menempuh perjalanan kan ada dua macam kan. Ada safar yang pendek, ada safar yang jauh. Nah, safar yang jauh yang menyebabkan kita qasar, itulah yang dibolehkan untuk membatalkan puasa. Difahami? Adapun kalau antum ingin safar itu kan perjalanan. Kemana safarnya? Antum pengen safarnya kemana? Cuma sekedar Kertapati, ya Jagabaring, Tegal Binangun, itu tidak diperbolehkan antum membatalkan puasa. Kemudian poin yang ketiga, lau nawa as-sauma wa huwa muqimun summa safara fi athna'in nahar lahu ayyuftira fi dzalikan nahar. Yaitu kalau seandainya seseorang berniat puasa, Firhan sudah niat puasa, wa huwa muqim, si Firhan muqim, summa safara, kemudian Firhan safar, mudik Firhan ke Betawi dia, fi asna'in nahar, di tengah-tengah hari, siang-siang hari, lahu ayyuftira fi dzalikan nahar, boleh bagi si Firhan untuk membatalkan puasa. Seperti nasihin tadi, boleh apa enggak? Boleh saja kan? Boleh. Akhrajal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah-tengah bulan Ramadan minal Madinah. Bertolak dari kota Madinah. Wa ma'ahu asyratu alaf minal muslimin. Beliau bawa berapa gitu? 10.000 kaum muslimin. Yasumu wa yasumun, Rasul puasa dan orang-orang pun juga puasa. Hatta balagha al-kadid fa aftara wa aftaru. Tatkala beliau sampai di wilayah Kadid, maka beliau membatalkan puasa, orang-orang pun ikut batalkan puasa. Jelas? Ini kapan ini? Ketika Fathu Mekkah. Kemudian mas'alatun ayyuhum afdal as-siyamu fis safar am al-fitru. Mana yang afdal bagi orang-orang yang berpuasa ini tadi? Mereka tetap berpuasa di tengah-tengah perjalanan ataukah batalkan puasa? Mana yang afdal? Seperti kondisi nasihin tadi, yang dia mudik. Mana yang afdal? Batalkan puasa ataukah tidak? Ya, itu tadi. Ikhtalafa ahlul ilmi warraji at-tafsil. Para ulama beda pendapat, namun yang rajih dirinci. Yang lebih bagus rincian. Rinciannya itu in kana la yashqu alaihi safar wa yaqwa ala siyam wa yas'abu alaihi al-qada fa shaumu lahu afdal. Kalau tidak berat bagi dia safar tersebut, tidak melelahkan, tidak capek, dan dia kuat untuk berpuasa, wa yas'abu alaihi al-qada, justru dia susah untuk mengqadanya, fa shaumu lahu afdal,
maka berpuasa lebih afdol. Dalilnya apa? Dalilnya adalah di hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, Sa'ala Hamzah ibnu Amr al-Aslami, Hamzah bin Amr al-Aslami, beliau bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis siyami fis safar, bertanya kepada Rasul tentang puasa ketika safar. Apa kata Rasul? In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir, rawahu Muslim. Kalau engkau mau puasa ya puasa, kalau enggak mau puasa ya sudah, enggak apa-apa, silakan dibatalkan. Faham? Taufik nanya, Tad, cak mana ini? Puasa enggak kira-kira aku ketika perjalanan ini? Terserah Pik, puasa-puasa, tidak. Nah, itu bahasa Arabnya, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Wa hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan juga hadis Abu Sa'id riwayat Bukhari Muslim. Abu Sa'id mengatakan, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li 16 madat min Ramadan. Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW pada hari 16 Ramadan yang telah berlalu. Faminna man shoma wa minna man aftara. Di antara kami ada yang puasa, di antara kami ada yang tidak puasa. Falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftiru 'alas shaim. Orang yang puasa tidak mengkritisi yang tidak berpuasa, juga orang yang tidak puasa, orang yang muftir juga tidak mengkritisi yang sedang puasa. Bebas, difahami? Antum kemarin puasa, Bik? Mudik? Puasa, Masya Allah, Taufik. Tambah ganteng Taufik, kan lihat sekarang. Ya. Kemudian hadis yang lain adalah hadis Anas. Qala, Anas mengatakan, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Dulu kami bersama Nabi dalam suatu safar. Faminna shaimu wa minna al-muftiru. Di antara kami ada yang puasa dan di antara kami ada yang tidak puasa. Fanazalna manzilan fi yaumin harin. Sehingga kami pun berhenti singgah di suatu tempat, ya, pada hari yang sangat terik panas. Aksaruna dhillan sahibul kisah. Yang paling banyak di kalangan kami itu dinaungi atau mendapatkan naungan adalah sahibul kisah. Maknanya orang yang paling banyak tempat berteduh adalah sahibul kisah. Kisah itu kain, pemiliknya maksudnya itu. Apalah mungkin ya pemilik kisah, entah sekedup atau payung gitu loh kan. Tergambar lah antum. Mungkin kan ada orang musafir, Taufik musafir misalkan, dia bawa kain, ya paling banyak dapat jatah tempat berteduh yang punya kain kan. Wa minna man yattaqi asy-syamsa biyadi. Di antara kami ada orang yang menghindari teriknya matahari dengan tangan, seperti ini, panas. Qala fasaqata suwam. Lalu ada orang-orang yang berpuasa itu blek jatuh, kehausan Pik, lelah Pik. Wa qamal muftirun. Lalu orang-orang yang tidak puasa tadi bangkit, fadarabu al-abniyah wasaqau ar-rikab. Lalu mereka membuat bangunan dan memberi minum ar-rikab. Rikab itu kendaraan-kendaraannya, onta, keledai dan yang lainnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Zahabal muftirun al-yauma bil ajr."
sungguh orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini telah membawa pahala. Apa pahalanya, Bek? Pahala apa dia? Pahala batalkan puasa? Bangun rumah. Sisi pahalanya dia membantu kawan-kawannya tadi. Ya. Contoh misalkan Taufik enggak puasa, sama Taufik udahlah motor antum merip kaget biar ana yang ngurus segala macam, antum duduklah yang tenang di sini. Kendaraan antum onta biar ana yang ngasih minum, ana yang nyari rumput. Sudah antum istirahat di sini kaget ana payungi. Nah di sini ya ikhwan diambil faedah. Lihat di sini. Ada orang-orang yang dia membantu orang melaksanakan kebaikan. Misalkan contoh, sebagian ikhwan yang jadi panitia kajian, kadang dia tidak duduk di majelis ini, dia tukang jaga sendal, jaga parkir, ngamankan. Sudah antum taklim lah karena kalau di majelis tahunan juga kadang tidak masuk, juga kadang anak ngantuk kalau di majelis, malah anak di luar beh. Itu tadi contoh misalkan itu tadi, ya sudah masalah, dia tetap dapat pahala. Ingat, dapat pahala bukan permasalahan dapat ilmu. Ingat ya, Rasul menyebutkan zahabal muftiruna bil ajr. Orang yang al muftirun mendapatkan apa? Pahala. Nyambung? Ya. Wa hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah, pada perang Fatu Mekah beliau keluar menuju Mekah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Fasama hatta balagha qura al-ghamim. Beliau puasa sampai tatkala berada di wilayah qura al-ghamim. Fasaman nas, orang-orang berpuasa. Tsumma da'a bi qadahin min ma'in. Kemudian Rasul minta bawakan anggaplah satu baskom air. Farafa'ahu, kemudian Rasul angkat air tadi, hatta nadharan nasu ilaihi, supaya orang-orang lihat. Tsumma syaribah, kemudian Rasul pun minum. Faqila lahu ba'da dzalika, kemudian disampaikan kepada Rasul setelah kejadian tadi, inna ba'dun nas qad sham. Ya Rasulullah, sebagian orang masih ada yang puasa. Apa kata Rasul? Faqal ulaikal usa, ulaikal usa. Mereka adalah orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wazada, ada tambahan, faqila lahu, dikatakan kepada Rasul, innan nas qad syaqqa alaihi musyam. Disampaikan kepada Rasul bahwasanya sesungguhnya ada sebagian orang yang berat untuk berpuasa, namun masih memaksakan puasa. Apa yang dampaknya apa? Itu dianggap maksiat. Ya. Sampai disebutkan itu dinaung-naunginya dengan apa? Dengan kain. Akhirnya Rasul mengatakan apa? Ulaika al-usa. Adapun yang di sini disebutkan kata Rasul ulaika al-usa, ulaika al-usa. Kemudian dalam riwayat lain ada tambahan innan nas qad syaqqa alaihi musyam wa inna ma yanzuruna fi ma fa'alta. Ya Rasulullah, orang-orang berat sekali untuk melakukan puasa, mereka menunggu apa yang engkau kerjakan. Fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asri. Lalu Rasul minta bawakan satu baskom air setelah waktu asar. Beliau minum, batalkan puasa. Difahami? Jelas rinciannya? Oh, ada yang kelewatan tadi. Ya Dile, ya babnya tadi ya. Astagfirullah. Rincian yang pertama adalah ingkana la yasyukku alaihi as-safar wa yaqwa 'ala siyam wa yas'abu 'alaihi al-qada fa shaumu lahu afdal. Rincian pertama bagi musafir ini, kalau tidak berat bagi dia safar dan dia kuat untuk puasa, susah bagi dia mengqadha, maka puasa afdal. Dengan dalil hadis Aisyah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rincian kedua, in kana yasyukku alai saum, kalau berat bagi dia puasa,
masyaqqatan syadidah, dengan rasa berat yang sangat sekali. Yatadarraru biha, dan timbul madarat kalau dia paksakan untuk puasa karena masyaqqah tadi. Fa innahu yahrum alaihi musaum, yahrum alaihi as-saum, maka haram bagi dia puasa. Dalilnya apa? Hadis Anas, hadis Jabir radhiyallahu anhuma. Jelas? Nyambung? Tadi ada kelewatan. Itu rincian yang kedua. Kalau kuat untuk puasa, puasa afdol. Kalau seandainya madarat dia berpuasa, maka haram puasa bagi dia. Yang ketiga, wa amma man kana yashuqqu alaihi shaum lakin masyaqqatan muhtamalah. Adapun orang yang berat bagi dia puasa, namun rasa beratnya tadi masih bisa ditanggung, fahadha yukrah lahu shaum, ini dimakruhkan untuk puasa. Difahami? Masih kuat puasa? Baik, kuat. Tapi lesu, Ustaz. Sudahlah, kita musafir juga. Beli bakso. Nah, boleh tak, Bik? Boleh. Itu makruh puasa malahan. Kalau makruh puasa berarti apa? Sunnahnya dibatalkan. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, faminna as-sha'imu wa minna al-muftir fala yajidu as-sha'imu 'ala al-muftir wal muftiru 'ala as-sha'im. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasanun. Yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasanun. Kata Abu Sa'id, kami pernah perang bersama Nabi SAW di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang puasa, di antara kami ada yang tidak puasa. Fala yajidu shaim 'alal muftir. Ya. Maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, juga sebaliknya orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Dan mereka berpandangan, siapa yang mampu memiliki kekuatan maka dia puasa. Fa inna dzalika hasanun, maka itu bagus. Wa yarawna anna man wajada dha'fan, dan mereka berpandangan siapa yang mendapati dirinya lemah fa aftara, lalu dia membatalkan, fa inna dzalika hasanun, maka itu bagus. Intinya dikembalikan kepada fisik masing-masing. Difahami? Kemudian yang keempat, wa amma idza kana safar li sababin, adapun kalau safarnya karena ada sebab, wa huwa liqaul adu, yaitu berjumpa dengan musuh, wa khasyiya ad-dha'fa, dan khawatir lemas, fayajibul fitru, maka wajib dia membatalkan. Jadi kalau safarnya karena sebab tertentu, apa safarnya? Sebabnya apa? Karena ingin perang, berjihad, maka wajib bagi dia untuk apa? Batalkan. Kenapa? Karena menolak madarat dan meraih kemenangan itu lebih disyariatkan dibandingkan berpuasa pada waktu tersebut. Difahami? Li maslahatin akbar min maslahati as-saum, dikarenakan ada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan maslahat puasa. Nanti kalau dia sudah kelar perangnya, boleh bagi dia untuk berbuka atau mengqadha, boleh bagi dia mengqadha. Di hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, wa fihi qala Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, innakum musabbihu aduwikum, sesungguhnya kalian akan menyerang musuh kalian di pagi hari. Wal fitru aqwalakum fa'aftiru, ya, batalkan puasa atau tidak berpuasa itu lebih kuat bagi kalian, maknanya lebih membuat kalian bertenaga. Fa'aftiru, maka batalkanlah puasa kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.